Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam suci wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baiti ajma'in. Lahum al-fatihah. Surah al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa mu'allif hadzal kitab wa muassis hadzal ma'had. Faman istama'a bihadzal kitab lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal swiji fil wudu'i ing dalem mertelaaken wudu. Jadi sekarang praktek penggunaan air yang kemarin sudah dijelaskan dari jenis-jenis semua air, kemudian sekarang penggunaannya. Wa utawi wudu iku makulul makna den angen-angen alasane. Di sini langsung dijelaskan kalau masalah wudhu itu makulul makna. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kalau difikir prosesi wudhu itu tidak ada hubungan secara langsung dengan perkara-perkara yang mewajibkan wudhu. Misalnya sholat itu mewajibkan wudhu. Tapi apa hubungannya? Itu masih belum bisa terpikirkan. Makanya ulama yang terdahulu mengatakan makulul makna. Belum bisa menghubungkan antara keberadaan wudhu dengan sholat. Tapi karena ini merupakan prosesi ibadah, maka kita harus menjalankannya. Kalau dianggap nadhofah, bebersih, atau membersihkan diri, kenyataannya juga tidak membersihkan diri. Karena setiap perkara yang harus dibersihkan dari badan itu sudah ada aturan untuk membersihkannya. Makanya dikatakan makulul makna. Wa furido lan den fardhoaken apa wudu ma'as sholati bareng sartane sholat. Alal aujahi miturut ing atase kaul kang kuat wajahi qoblal hijrati ing dalem sadurunge hijrah bisanatin kelawan lot setahun. Kemudian kefarduan wudu itu ditentukan bersamaan dengan sholat. Jadi ada perintah sholat, juga ada perintah untuk melakukan wudhu. Itu menurut qaul yang kuat. Berarti ada qaul-qaul lain yang kurang kuat. Dan waktunya qoblal hijrah bisanatin, setahun sebelum hijrah. Jadi sebelum tahun itu sholat belum ada. Kemudian ada ketentuan sholat pada saat Isra Mi'raj. Setahunnya lagi baru Nabi hijrah ke Madinah. Wahwa utawi wudu iku min khosoisi hadil umati, setengah saking kekhususane ikilah umat, bin nisbati kelawan den nisbataken libagiatil umami maring sekerine pira-pira umat, lali nabi lali ambiyaihim ora maring pira-pira nabine umat. Wudhu adalah ibadah yang khusus untuk umat Muhammad. Kalau dilihat dari kedudukan umat. Jadi maksudnya hanya umat Muhammad yang diharuskan melakukan wudhu. Umat-umat yang lain belum ada. Jadi keistimewaan umat Muhammad ya termasuk seperti ini. Sebenarnya banyak keistimewaan, kekhususan umat Muhammad dibanding dengan umat-umat yang lain. Tapi di sini wudhu, karena membahas masalah wudhu, disebutkan wudhu adalah khosoisu hadhil umat. Tapi la li ambiyaihim, maksudnya
untuk Nabi kemungkinan besar ada perintah melakukan wudhu, tapi umatnya belum. Wa mujibuhu utawi perkara kang majibaken wudhu iku al hadasu hadas. Wa iradatu fi'li ma lan ngarepaken nglakoni barang ya tawaqqafu kang dadi kandhek apa ma alaihi ing atase wudhu. Kemudian perkara yang mewajibkan wudhu itu adalah hadas, dan orang yang berhadas itu akan melakukan perkara yang mengharuskan wudhu. Jadi ini dua perkara yang menjadi penyebab seseorang itu wudhu. Huruf atofnya wawu, artinya sejajar. Hadas dengan irodatu fi'lin itu sejajar. Mutlakul jam'i, istilahnya seperti itu. Berarti kalau ada orang hadas belum ingin melakukan sesuatu yang mengharuskan wudhu, juga belum diwajibkan. Sebaliknya, orang yang ingin melakukan sesuatu yang diharuskan memiliki wudhu, tapi kenyataannya tidak hadas, juga tidak harus melakukan wudhu. Makanya saling berkaitan antara hadas dan irodatu fi'lima yatawaqqafu. Kalau salah satunya masih belum diwajibkan. Wa kadzalan kan kaya mengkono-mengkono wudhu. Yuqalu den dawuhaken apa dza fil ghusli ing dalem adus. Maksudnya kewajiban mandi besar itu juga berpengaruh dengan hadas dan irodatu fi'lima yatawaqqafu alaihi. Berarti perkara yang mengharuskan mandi dan dia ingin melakukan perkara yang orang tersebut tidak memiliki hadas besar, baru itu diwajibkan. Jadi tidak setelah kita batal wudhunya langsung wajib wudhu, atau setelah kita memiliki hadas besar kemudian harus langsung mandi, itu tidak. Tapi kalau kita sudah irodatu fi'lima yatawaqqafu, bisa ditunda, maksudnya seperti itu. Wa furudul wudhu'i utawi pira-pira fardune wudhu iku sitatun 6. Anak kecil ini semua sudah tahu, tapi yang harus diperhatikan nanti proses pelaksanaan wudhu, kita harus berhati-hati agar wudhunya itu benar-benar sesuai dengan aturan yang diharuskan. Yang pertama adalah al-awalu, kang awal iku an-niyatu niat. Jadi 6 perkara ini semua harus dikerjakan berurutan. Yang pertama niat. 5 krono dawuh soha kang sohe opoma mingkaulihi nyatane saking dawuh jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati, nyatane dawuh innamal a'malu binniyati. Yang pertama tadi disebutkan niat, dasarnya adalah hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Di sini lafadz al-a'malu harus diperhatikan. Kalimat al-a'malu ini mengandung mudhof yang dibuang. Jangan serta-merta diartikan innamal a'malu binniyat tanpa ada perkara yang dibuang, tapi harus ada mudhof yang dibuang. Jadi pengertian dari innamal a'malu bukan amal saja, tapi sahnya amal. Karena kalimat yang dibuang itu kalimat sihatu. Sihatun yang dibuang, kemudian kalimatnya menjadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Itu pengertian secara garis besar. Sahnya amal, bukan sesungguhnya amal itu dengan niat. Kalau diartikan seperti itu tanpa ada pembuangan kalimat, ibadah jadi hancur nanti. Karena amal itu cukup dengan niat. Itu kalau tidak ada kalimat sihatun. Makanya harus ada kalimat yang dibuang, yaitu lafadz sihatun. Sesungguhnya
sahnya amal itu dengan niat.